Bapak dan Ibu, kalau sendi jari kaki tiba-tiba nyeri, bengkak, terasa panas, lalu susah jalan, banyak orang langsung bilang, "Wah, asam urat saya kambuh." Ada juga yang mengeluh lutut atau pergelangan kaki terasa gilu, terutama setelah makan tertentu atau setelah kurang tidur. Yang membuat bingung, kadang sudah merasa tidak makan aneh-aneh, tapi kok masih kambuh? Di usia 45 tahun ke atas hingga lansia, hal seperti ini memang lebih sering terjadi. Tapi yang sering luput, pemicunya bukan hanya satu jenis makanan. Kadang ada kebiasaan harian yang terlihat sepele, namun dapat mempengaruhi kadar asam urat atau memicu keluhan sendi pada sebagian orang. Assalamualaikum, salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua, saya Dr. Arif. Di channel Yuk Sehat Yuk, kita bahas kesehatan usia matang dengan cara sederhana, jelas, dan aman, supaya kita tetap sehat, aktif, dan bahagia hingga lansia. Kalau berkenan, tulis di komentar usia dan kota Bapak Ibu ya. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu dari berbagai daerah. Rasanya seperti kita sedang kumpul bareng di satu ruang yang sama, saling mengingatkan untuk hidup lebih sehat. Baik, di video ini kita bahas tentang asam urat dengan cara yang praktis. Saya akan jelaskan 5 pemicu harian yang sering dianggap sepele, plus apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar lebih sehat. Ini informasi dan edukasi umum ya, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan, dan hasil tiap orang bisa berbeda. Sebelum masuk ke pemicunya, kita pahami dulu sedikit. Asam urat itu adalah hasil pemecahan zat yang disebut purin. Purin ada di tubuh kita dan juga ada dari makanan. Jadi tubuh memang memproduksi asam urat. Masalah muncul ketika kadarnya tinggi dan tubuh sulit membuangnya, terutama lewat ginjal. Jika kadar asam urat tinggi, pada sebagian orang bisa terbentuk kristal yang menumpuk di sendi, lalu muncul nyeri, bengkak, dan rasa panas. Analoginya begini, Bapak Ibu. Bayangkan asam urat seperti ampas atau endapan. Kalau alirannya lancar dan pembuangannya baik, endapan tidak menumpuk. Tapi kalau cairannya kurang, alirannya lambat, atau pembuangannya terganggu, endapan lebih mudah menumpuk. Karena itu, pemicu asam urat tidak melulu soal makanan haram, tapi juga soal kebiasaan tubuh membuang dan mengelola endapan itu. Sekarang, saya tambahkan satu cek fakta yang penting agar Bapak Ibu tidak salah paham. Pertama, asam urat tinggi tidak selalu menimbulkan gejala. Ada orang kadar asam uratnya tinggi, tapi tidak merasa nyeri apa-apa. Kedua, nyeri sendi tidak selalu asam urat. Bisa juga karena pengapuran sendi, peradangan lain, atau cedera. Jadi video ini membantu Bapak Ibu memahami kebiasaan yang dapat menurunkan risiko dan membantu tubuh lebih stabil, sambil tetap menganjurkan pemeriksaan bila keluhan berulang atau berat. Sekarang kita masuk ke 5 pemicu harian yang paling sering orang anggap sepele. Saya susun dari pemicu kelima sampai pemicu pertama agar mudah diikuti. Pemicu kelima, kurang minum dan jarang buang air kecil. Ini sering sekali terjadi tanpa disadari. Banyak orang merasa, saya sudah minum kok. Tapi ternyata sepanjang hari lebih banyak minum teh manis, kopi, atau minuman kemasan, sementara air putihnya sedikit. Padahal, cairan tubuh yang cukup membantu ginjal membuang sisa metabolisme, termasuk asam urat. Kalau cairan kurang, urin jadi lebih pekat. Pada sebagian orang, ini dapat membuat pembuangan asam urat kurang lancar. Apalagi kalau Bapak Ibu sering menahan buang air kecil, misalnya karena sibuk atau karena malas ke toilet. Kebiasaan ini sebaiknya dihindari. Yang bisa dicoba, mulai dari sederhana. Sediakan botol air putih, minum sedikit-sedikit tapi rutin. Untuk sebagian orang, minum air putih lebih sering jauh lebih membantu daripada minum banyak sekaligus. Untuk lansia, boleh dibuat jadwal pelan-pelan. Misalnya setelah bangun tidur, setelah sarapan, setelah makan siang, sore hari, dan sebelum tidur secukupnya. Kalau ada kondisi khusus seperti gangguan ginjal atau pembatasan cairan, ikuti arahan tenaga kesehatan ya. Pemicu keempat, pola makan yang kelihatannya biasa, tapi ternyata tinggi purin atau tinggi lemak, terutama jika sering dan dalam porsi besar. Yang sering jadi masalah adalah pola sering sedikit-sedikit yang menumpuk, atau sekali makan langsung banyak. Contohnya jeroan, daging merah berlebihan, beberapa jenis seafood, kaldu daging kental, dan makanan tertentu yang tinggi purin. Tapi saya tekankan, tidak semua orang sensitif sama. Ada yang makan sedikit tidak apa-apa,
Ada yang baru makan sedikit sudah terasa, jadi kita perlu kenali pola tubuh masing-masing. Selain purin, ada juga faktor lemak dan gula. Makanan tinggi lemak dan minuman manis dapat mempengaruhi metabolisme dan berat badan. Berat badan yang naik dan resistensi insulin pada sebagian orang dapat berkaitan dengan kadar asam urat yang lebih tinggi. Ini bukan berarti semua orang yang berat badannya naik pasti asam urat, tapi secara risiko memang bisa meningkat. Jadi lebih aman kalau pola makannya, porsi cukup, tidak berlebihan, lebih sering makanan rumahan yang sederhana, sayur dan buah secukupnya, protein secukupnya, dan karbohidrat yang tidak berlebihan. Dan kalau Bapak Ibu punya pemicu spesifik, catat saja. Misalnya, tiap habis makan tertentu, kok sendi terasa ngilu, itu bisa jadi petunjuk personal. Pemicu ketiga, kurang tidur atau tidur terlalu larut. Banyak orang tidak mengaitkan asam urat dengan tidur, padahal tidur mempengaruhi banyak hal, hormon, peradangan, dan pemulihan tubuh. Ketika tidur kurang, tubuh lebih mudah sensitif. Pada sebagian orang, kondisi peradangan bisa lebih mudah muncul, sehingga nyeri sendi terasa lebih gampang kambuh. Selain itu, orang yang kurang tidur sering lebih mudah lapar, lalu ngemil makanan tinggi gula atau tinggi lemak. Ini juga bisa menambah faktor risiko. Kalau Bapak Ibu sering kambuh dan kebiasaan tidurnya larut, coba pelan-pelan perbaiki. Tidak harus langsung tidur jam 8. Mulai saja maju 15-30 menit lebih awal dan kurangi layar ponsel sebelum tidur. Lansia juga sering tidur terputus-putus, itu normal. Yang penting kualitas dan rutinitasnya dibuat lebih nyaman. Pemicu kedua, kurang gerak dan terlalu lama duduk. Ini juga sering dianggap sepele. Ketika kita kurang bergerak, metabolisme melambat, sirkulasi darah kurang optimal, dan berat badan lebih mudah naik. Di usia 45+ dan lansia, massa otot juga cenderung menurun kalau kurang aktivitas. Otot yang turun bisa membuat tubuh lebih mudah kelelahan dan kurang stabil, lalu aktivitas semakin berkurang. Ini bisa jadi lingkaran yang tidak kita sadari. Gerak tidak harus olahraga berat. Jalan santai 10-15 menit, peregangan ringan atau aktivitas rumah tangga yang aman pun sudah membantu. Yang penting rutin. Untuk lansia, pilih gerak yang aman, tidak licin dan ada pegangan kalau perlu. Kalau ada nyeri, jangan dipaksa, pelan-pelan saja. Kalau berkenan, tulis di komentar usia dan kota Bapak Ibu ya. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu dari berbagai daerah. Rasanya seperti kita sedang kumpul bareng di satu ruang yang sama, saling mengingatkan untuk hidup lebih sehat. Baik, dan sekarang pemicu pertama, konsumsi gula berlebih dan minuman manis yang rutin. Ini sering tidak dianggap pemicu asam urat, padahal bisa berpengaruh pada sebagian orang, terutama minuman manis yang mengandung fruktosa atau gula tinggi. Pada sebagian orang, fruktosa dapat meningkatkan produksi asam urat, belum lagi efeknya ke berat badan dan metabolisme. Bentuknya bisa macam-macam, teh manis, kopi susu manis, minuman kemasan, atau camilan manis yang rutin setiap hari. Kadang bukan sekali banyak, tapi sedikit-sedikit tapi sering. Ini yang sering tidak terasa. Yang bisa dicoba, kurangi pelan-pelan, tidak harus langsung nol. Misalnya mulai dari mengurangi gula di teh atau mengganti minuman kemasan dengan air putih. Kalau butuh rasa, bisa infuse water atau air hangat. Untuk sebagian orang, perubahan kecil ini cukup terasa setelah beberapa minggu. Bapak dan Ibu, sampai sini kita sudah bahas 5 pemicu yang sering terjadi. Saya rangkum cepat ya. Kurang minum, pola makan tinggi purin atau lemak berlebihan, kurang tidur, gerak yang kurang, dan gula berlebih. Sekarang pertanyaannya, apa langkah praktis yang aman dan realistis? Langkah pertama, fokus pada kebiasaan yang paling mudah dulu. Banyak orang gagal karena ingin mengubah semuanya sekaligus. Pilih satu, misalnya mulai dari minum air putih lebih teratur. Minggu depan tambah jalan santai. Setelah itu baru perbaiki gula. Pelan-pelan tapi konsisten. Langkah kedua, kenali pemicu personal. Tidak semua orang sama. Ada yang sensitif pada seafood, ada juga yang tidak. Ada yang sensitif pada jeroan, ada juga yang jarang makan, tapi tetap tinggi karena faktor metabolisme dan ginjal. Jadi jangan gampang menyimpulkan pasti karena ini. Lebih baik catat pola, habis makan apa, tidur bagaimana, aktivitas bagaimana, lalu besoknya badan bagaimana. Ini membantu Bapak Ibu lebih paham tubuh sendiri. Langkah ketiga, jangan lupa faktor obat dan kondisi lain. Ini penting. Asam urat sering terkait dengan kondisi seperti tekanan darah, diabetes, gangguan ginjal, atau penggunaan obat tertentu. Saya tidak akan menyebut dosis atau menyuruh berhenti obat, karena itu berbahaya.
Tapi kalau Bapak Ibu sedang minum obat rutin dan asam urat sering bermasalah, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Bisa jadi perlu penyesuaian yang aman. Langkah keempat, saat nyeri sendi muncul, jangan panik. Istirahatkan sendi yang nyeri, kurangi aktivitas berat, dan perhatikan asupan cairan. Untuk kompres, sebagian orang merasa terbantu dengan kompres dingin saat bengkak dan panas, tapi respon setiap orang berbeda. Kalau nyerinya berat, bengkaknya besar atau disertai demam, sebaiknya segera periksa. Sekarang saya tambahkan satu segmen yang sering ditanyakan, mitos dan fakta seputar asam urat. Ini penting agar kita tidak salah langkah. Mitos pertama, asam urat pasti karena kacang atau sayur hijau. Faktanya tidak sesederhana itu. Beberapa makanan memang mengandung purin, tapi respon setiap orang berbeda. Ada yang makan kacang tidak masalah, ada yang sensitif. Yang lebih penting adalah pola makan keseluruhan, porsi, serta kebiasaan minum, tidur, dan aktivitas. Mitos kedua, kalau asam urat, semua protein harus dihentikan. Ini juga tidak tepat. Tubuh tetap butuh protein. Yang biasanya lebih aman adalah memilih sumber protein yang lebih seimbang, porsi cukup, tidak berlebihan, dan menghindari sumber yang sangat tinggi purin dalam jumlah besar, terutama saat sedang kambuh. Kalau Bapak Ibu punya kondisi khusus, diskusikan pilihan makanan dengan tenaga kesehatan. Mitos ketiga, minum ramuan tertentu pasti menyembuhkan. Bapak Ibu, hati-hati dengan klaim seperti ini. Beberapa bahan alami mungkin dapat membantu pada sebagian orang, misalnya mendukung hidrasi atau pola hidup lebih baik. Tapi, tidak ada yang bisa dijamin pasti sembuh untuk semua orang. Kalau ingin mencoba herbal atau suplemen, pastikan aman, perhatikan interaksi dengan obat, dan konsultasikan bila Bapak Ibu punya penyakit kronis atau minum obat rutin. Sekarang, saya beri contoh pola satu hari yang lebih aman dan realistis untuk banyak orang. Ini contoh umum ya, bukan aturan wajib. Silahkan sesuaikan. Pagi, mulai dengan air putih. Sarapan bisa yang sederhana, misalnya telur atau tahu tempe secukupnya dengan sayur atau oatmeal dengan buah. Kalau Bapak Ibu cocok, boleh tambah yogurt tanpa gula. Siang, makan seperti biasa, tapi porsi daging jangan berlebihan. Lebihkan sayur dan minum air putih. Sore, kalau lapar, pilih camilan yang lebih ringan, misalnya buah atau kacang secukupnya. Hindari minuman manis rutin. Malam, makan lebih ringan, tidak terlalu larut. Setelah makan, gerak ringan seperti jalan pelan 10 menit bila memungkinkan, lalu tidur lebih teratur. Sekali lagi, ini bukan resep sakti. Ini hanya pola sederhana yang banyak orang bisa jalani. Yang penting adalah konsistensi. Bapak dan Ibu, kalau konten seperti ini bermanfaat, silahkan subscribe Yuk Sehat Yuk dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Di channel ini, kita fokus informasi dan edukasi yang aman dan realistis, khusus untuk usia matang hingga lansia. Dan kalau Bapak Ibu merasa ada keluarga atau saudara atau teman yang sering mengeluh nyeri sendi, boleh juga dibagikan video ini. Kadang informasi sederhana bisa menjadi pengingat untuk orang terdekat kita. Tidak harus memaksa, cukup sebagai perhatian. Sekarang, saya tambahkan bagian yang penting. Kapan harus waspada dan konsultasi? Kalau Bapak Ibu mengalami salah satu ini, jangan tunda mencari bantuan tenaga kesehatan. Nyeri sendi sangat hebat sampai tidak bisa berjalan. Bengkak besar dan panas sekali. Demam, nyeri disertai lemah mendadak, atau nyeri disertai sesak dan nyeri dada. Ini bisa menandakan masalah lain yang perlu penanganan segera. Dan saya tekankan juga, banyak keluhan sendi tidak selalu asam urat. Bisa juga osteoartritis atau pengapuran sendi, bisa juga peradangan lain, bisa cedera. Karena itu, informasi ini membantu Bapak Ibu memahami pola dan kebiasaan. Tapi diagnosis tetap perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan bila keluhan berkelanjutan. Perlu saya tegaskan juga, video ini bertujuan sebagai informasi dan edukasi kesehatan, bukan pengganti konsultasi dokter. Hasil tiap orang bisa berbeda. Kalau Bapak Ibu punya penyakit kronis, konsumsi obat rutin atau kondisi khusus, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan sebelum melakukan perubahan besar pada pola makan atau aktivitas. Bapak dan Ibu, ingat, yang penting bukan sempurna, tapi mulai dari satu langkah kecil hari ini. Kalau asam urat sering kambuh,
Jangan putus asa. Mulai dari kebiasaan yang paling mudah. Minum air putih teratur, kurangi gula pelan-pelan, tidur lebih teratur, dan gerak ringan yang aman. Perlahan, tapi konsisten. Saya Dr. Arif. Terima kasih sudah menonton Yuk Sehat Yuk. Jaga kesehatan, supaya kita tetap aktif, nyaman, dan bahagia hingga lansia. Sampai jumpa di video berikutnya.